Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wassobi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal PTK dan juga instrumen PTK, yang mana ini adalah tugas yang saya kerjakan PPG PAI dalam jabatan tahun 2022, modul penelitian tindakan kelas dengan dosen Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Baiklah, yang pertama presentasinya adalah presentasi tentang penyusunan proposal PTK. Ya, penyusunan proposal dan laporan penelitian tindakan kelas oleh Joni Susanto Hasibuan. Yang pertama adalah sistematika proposal. Dalam sistematika proposal ini terdiri atas judul, A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan dan kegunaan penelitian, E. Kajian pustaka, F. Kerangka teori dan hipotesis tindakan, G. Metodologi penelitian, H. Sistematika pembahasan, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Adapun sedikit urayanya adalah sebagai berikut. Dalam judul penelitian ditulis secara singkat, jelas, sederhana, dan komunikatif. Lalu menggambarkan apa yang ingin ditingkatkan dan cara apa yang akan digunakan. Lalu mencantumkan sasaran dan lokasi penelitian. Selanjutnya adalah A. Latar belakang masalah. Menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu adalah penting. Lalu apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sehingga masalah tersebut perlu diteliti. Selanjutnya, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Lalu, kerugian-kerugian dan keuntungan-keuntungan apa yang akan terjadi jika masalah tersebut tidak diteliti. Dan selanjutnya, dalam pemaparan latar belakang masalah pada umumnya memakai pendekatan dedukasi, yakni dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus atau kerucut terbalik. Lanjut ke B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu biasanya berisi kegiatan mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Lalu hasil identifikasi dapat diangkat beberapa permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. C. Rumusan masalah. Berisikan pernyataan tentang permasalahan yang akan dibahas dan apa yang telah menjadi pilihan untuk penyelesaiannya. Contohnya adalah bagaimana penggunaan metode belajar kelompok di kelas 3 SDN 35U, yang insya Allah ini adalah judul proposal PTK saya. Selanjutnya adalah D. Tujuan dan kegunaan PTK. Rumuskan tujuan PTK berdasarkan topik atau masalah PTK. Lalu keinginan peneliti atas hasil PTK dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam PTK, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian. Lanjut, E. Tinjauan kepustakaan. Penelusuran bahan berupa artikel ilmiah, buku atau literatur, dan penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. Jadi contohnya adalah hasil penelitian orang lain dan artikel dalam jurnal ilmiah. F. Kerangka teori dan hipotesis tindakan. Merupakan uraian grand teori untuk masing-masing variabel atau premis. Merumuskan kerangka berpikir serta alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk dapat mengatasi masalah. Lalu rumuskan hipotesis tindakan. Contohnya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatkan peta pikiran, lalu dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif.
G. Metodologi penelitian, yaitu berupa jenis penelitian deskriptif, lalu pendekatan kualitatif, dan juga jenis data kualitatif atau kuantitatif, lalu sumber data primer ataupun sekunder, lalu subjek penelitian, rancangan tindakan, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. H. Sistematika pembahasan, berisi rancangan sistematika penulisan yang membahas outline penelitian. Jadi ada 5 bab ya. Pertama, bab 1 adalah pendahuluan, lalu bab kedua adalah kajian atau landasan teori, bab ketiga setting wilayah penelitian, bab keempat pelaksanaan penelitian hasil dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka berupa isi dari saduran-saduran yang diambil dalam proposal, dan lampiran-lampiran adalah berupa dokumentasi-dokumentasi seperti itu. Demikian ini untuk presentasi di bagian penyusunan proposal PTK, dan selanjutnya saya akan mempresentasikan instrumen PTK. Baiklah, saya akan langsung saja mempresentasikan instrumen PTK yang telah saya buat, yaitu dengan lampiran pertama, format pengamatan kegiatan belajar mengajar. Adapun di sini ada keterangan, yaitu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, satuan pendidikan adalah SDN 35 Oku, kelas dan atau semester kelas 3 semester 1, materi pembelajaran sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, mode pembelajaran problem based learning atau PBL, metode pembelajaran belajar kelompok, ada tanggal pengamatan dan siklus. Selanjutnya pada lembar observasi aktivitas belajar siswa, pedoman observasi siswa untuk siklus 1 dan 2. Yaitu di sini ada aspek yang dinilai, yaitu keaktifan memperhatikan penjelasan guru, lalu kesungguhan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan rasa ingin tahu peserta didik. Dan di sini ada checklist, diberikan checklist, yaitu dengan nilai rendah, sedang, dan tinggi. Lanjut pada lembar pengamatan PTK, dan di sini ada komponen siswa. Jadi hal yang diamati adalah siswa, dan yang diamati ada 4 poin, yaitu keaktifan siswa, perhatian siswa, kedisiplinan, lalu penugasan atau resitasi. Dan ada skor, yaitu 1, 2, 3, dan 4 dengan keterangan 4 sangat baik, 3 baik, 2 tidak baik, 1 sangat tidak baik. Lalu pada lembar kedua itu lembar observasi kegiatan guru. Lembar observasi RPP guru. Di sini aspek yang dinilai ada 6 poin, yaitu perumusan indikator, rumusan tujuan belajar, penetapan sumber belajar, penilaian kegiatan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dan ada skor dalam kolom keterangan, yaitu skor dan catatan. Keterangan skor diisi angka 1-5, 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Lanjut pedoman observasi guru siklus 1 dan 2, ada 6 poin, yaitu kesesuaian RPP, penyampaian materi yang materi jelas, penggunaan waktu sesuai rencana, penggunaan metode, perhatian terhadap peserta didik, dan memberi motivasi peserta didik. Hanya saja ini diberikan checklist sebagai penilaian, yaitu dengan 3 kolom, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Lalu lembar pengamatan PTK untuk komponen guru. Nah, sedangkan yang tadi komponen siswa, sedangkan ini komponen guru. Jadi di sini guru atau penyaji di sini akan dinilai oleh rekan sejawat ataupun mungkin berkolaborasi dengan guru yang lainnya seperti itu yang mengampu bidang yang sama. Di sini hal yang diamati adalah guru. Lalu ada 6 poin, yaitu penguasaan materi, lalu sistematika penyajian, lalu penerapan metode, penggunaan media, performance, dan pemberian motivasi dengan skor 1, 2, 3, dan 4, yaitu dengan keterangan 4 sangat baik,
3 baik, 2 tidak baik, dan 1 sangat tidak baik. Lanjut pada lembar pengamatan PTK komponen materi. Pada komponen materi ada 4 poin, yaitu pertama kesesuaian dengan isi kurikulum, lalu sistematika penyampaian materi, lalu urgensi, dan menarik. Menarik di sini maksudnya materi yang disampaikan atau modelnya, metodenya menarik atau tidak, yang didukung mungkin dengan media, metode, ya, ataupun yang lainnya. Dengan skor 1, 2, 3, dan 4 dengan keterangan sangat sesuai untuk 4, 3 sesuai, 2 tidak sesuai, dan 1 sangat tidak sesuai. Lanjut pada lembar pengamatan PTK untuk komponen pengelolaan kelas. Di sini ada nomor hal yang diamati, skor, lalu ada 4 poin yaitu tujuan, ruang, tempat duduk, dan siswa. Dan terakhir, lalu selanjutnya adalah komponen sarana. Di sini ada ketersediaan sarana pembelajaran, penempatan sarana pembelajaran, kebermaknaan sarana pembelajaran, dan kelayakan sarana pembelajaran. Dan juga ada skor sama 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada nama di bawah. Di sini ada sebelumnya nama, ada kesimpulan, ada saran, lalu ada penyaji yaitu saya, Joni Suwanto Hasibuan sebagai guru penyaji dan juga peneliti. Lalu lampiran kedua instrumen soal tes. Di sini ada soal tes, lembar kisi-kisi instrumen. Di sini diisi KD dengan KD yang akan disampaikan, materi, indikator soal, level kognitif, nomor soal, dan bentuk soal. Selanjutnya adalah lembar hasil penilaian siswa, nomor nama siswa, ketuntasan, nilai ketuntasan, dan ini nama-nama siswa saya. Ya, seperti itu. Dan lampiran ketiga adalah lembar observasi aktivitas belajar siswa kelas 3 mata pelajaran PAI BP siklus berapa, dan di sini ada keterangan nama sekolah SD 35 aku, tahun pelajaran 2021-2022, kelas 3 semester 1 mata pelajaran PAI dan BP, kompetensi dasar mengetahui sikap percaya diri dan kemandirian sebagai wujud dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan terbagi atas 4 kelompok. Ya, jadi saya kelompokkan yaitu kelompok Abu Bakar, lalu kelompok Umar bin Khattab, kelompok Utsman bin Affan, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Demikian, itulah sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.